Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, itu firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk, ya. Artinya yang pertama itu kita harus sadar kembali bahwa pergaulan buruk itu tidak baik. Kita harus berpikir, ya, dengan pikiran Kristus. Kita harus berpikir, oh, aku tidak boleh, aku harus menjauhi pergaulan buruk. Nah, pikiran itu yang dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh iblis, yang dikuasai oleh daging. Jadi kita harus lawan pikiran kita. Kita bisa menang dengan pikiran kita? Bisa, karena Yesus sudah diberi mahkota duri di kepalanya. Itu artinya ada, iya. Itu artinya ada. Mahkota duri itu artinya segala keinginan kita, pikiran-pikiran kita yang jahat, yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, itu sudah dikasih mahkota duri supaya kita tunduk kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu harus sadar, ya. Yesus sudah diberi mahkota duri, artinya kita tidak boleh lagi berpikir seperti pikiran kita sendiri. Harus taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, bukan dengan uang 100.000. Seperti kita orang tua kita melahirkan, ditebus uangnya berapa? Uang persalinannya, 5 juta. Kita ditebus dari rumah sakit. Bukan seperti itu. Yesus membayar kita dengan darahnya sendiri. Dia rela mati untuk kita supaya kita tidak jadi milik iblis karena dosa Adam dan Hawa. Ya, jadi kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Karena kita sudah ditebus, sama seperti orang tua kita keluar dari rumah sakit ketika melahirkan mama kita sudah ditebus. Nah, anak itu bisa dibawa pulang. Seperti kita juga, karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita menjadi milik siapa? Milik Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, anak Raja. Siapa nama orang tua kita? Tuhan Yesus. Karena apa? Dia yang tebus kita dengan darahnya sendiri, darah Yesus, ya. Kita harus sadar, pikiran kita harus tunduk kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Pasti bisa, karena Tuhan Yesus sudah rela diberi mahkota duri. Yang kedua, ya, kita harus ingat kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus, sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Yang harus kalian tahu, dosa itu kejam. Dosa itu nggak nampak, tapi dia kejam. Dia memang nikmat, tapi kejam. Sekali kita lakukan, dia tidak mau pisah dari kita. Lengket, seperti kayak lem setan, tahu kan? Udah kita pakai, rupanya kita sudah dibilang jangan kena tangan, hati-hati. Tapi karena kita tidak sengaja kena, akhirnya apa? Lengket, susah kali, ya kan? Susah kali lepas tangan kita ini dari lem itu, karena namanya sudah lem setan. Saudaranya si Tasya, yang bilang setan kita ke matanya. Aduh, lengket lah. Jangan sampai koyak matanya, karena itu ketat sekali kan, lengket sekali, ya, itu bahaya. Nah, dosa seperti itu, seperti lem setan. Kalau sudah lengket, maka kita akan dilengketkan terus, ditempel terus, nggak bisa lepasnya. Itu dosa. Iya, apalagi kena ke sini. Udah pernah lo kena
Ya, bingung cara. Enggak lah, harus diusahakan lah. Dikasih air direndam, kasih minyak, ya kan? Nah itu harus hati-hati. Nah dosa itu ya akan selalu mengincar kita. Godaan dosa akan selalu ada. Dia akan menggoda kita, merayu kita. Tani, bilang sama dia, anjay. Bilang sama dia itu gak apa-apa. Padahal itu kan cakap foto yang di-upgrade, ya kan? Bilang anjing, bilang anjay. Ya kan? Itu dia. Itu di-update dosanya. Jadi kita harus hati-hati dengan dosa. Sekali kita lakukan, kita ucapkan, dia nempel. Pikiran kita akan dikuasai. Oh nggak apa-apa. Itu kan bagus kata-kata. Nah seperti itu ya kan? Enggak. Nah pilihan ada di tangan kita. Mau digoda atau dicoba iblis atau tidak atau ditolak. Seperti lagu kita tadi. Kalau digoda seperti tadi. Pani, bilang anjay sama dia. Kita harus berperang dengan pikiran kita. Mulut kita harus ditahan, ya. Ada juga seperti itu. Lama-lama berkawan, akhirnya dibilang sama kawannya, keong. Keong kan jorok. Dia selalu ada di pinggir paret. Masa kita keong yang selalu di pinggir paret, licin, kan jadinya kita lambat. Ngeri kali temanku bilang aku keong. Ya kan? Itu tidak boleh. Jadi itu godaan iblis mulai dari yang kecil. Ya. Nah, yang ketiga kita nggak boleh jangan mau disesatkan. Ya seperti tadi, tutup mata, nggak boleh melihat yang berdosa. Tutup telinga, nggak boleh dengar yang melemahkan kita atau yang mau mengajak kita berdosa. Tutup mulut kita, jangan cepat langsung begitu kita dengar bilang ini. Jangan berperang, jangan mau disesatkan dengan apapun, dengan siapapun. Kita harus berhati-hati ya, karena itu sudah bahaya. Ingat, Yesus sudah disalib untuk kita. Ya, dia lakukan semuanya untuk kita, bukan karena berdosa Tuhan Yesus disalib, bukan karena kita yang berdosa supaya setan itu tidak ambil kita dan bawa kita ke neraka. Dia bayar kita dengan darahnya sehingga kita menjadi anak Tuhan Yesus. Iblisnya nggak berani, kenapa? Oh dia anak raja, bukan anak sultan. Ya, lebih tinggi raja dari sultan. Sultan nanti kita tahu, anak sultan. Nah, ya kan? Dia lahir raja dikasih kado 1 M. Kita anak raja ditebus dengan darah. Lebih besar darah dari 1 M. 1 miliar. Ya kan? 1 miliar bisa dicuri orang. Tapi kalau darah itu lebih berharga, karena kalau darah udah dikasih, nyawa hilang. Nyawa melayang. Harga kita adalah seharga darah Yesus. Ya. Nah, jadi pisahkan diri kita dari pergaulan buruk, karena itu akan merusak kebiasaan kita beribadah. Kita yang suka memuji Tuhan, ya kita yang suka bernyanyi memuji Tuhan, akhirnya kita rubah lagu kita. Ada lagunya seperti ini. Tante lihat di mana tuh ya, di Facebook ya. Apa ya lagunya kemarin itu, lupa. Cuman dia seperti lagu yang kalian nyanyikan tadi. Ya. Ada orang Beta janji, ya kan? Pertamanya bukan itu, dia lagu rohani yang pertama. Apa ya lagunya? Ku kan berdiri di tengah badai. Terus dilanjutkan, beta janji. Dilanjutkan. Itu dibawanya ke gereja. Ya kan, akhirnya karena dia suka mendengar telinganya, di situ disambungnya dengan lagu rohani,
pemuda remaja. Akhirnya dia nyanyikan gitu. Ya, kok itu ya? Kok jadi gitu ya kan? Nah, pisahkan dirimu dari pergaulan buruk. Ingat status kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bisa bergaul, tapi jangan pergaulan yang buruk. Karena itu akan merusak kebiasaan kita, merusak masa depan kita, merusak karakter kita yang sedang Tuhan tumbuhkan, yang sedang Tuhan perbaiki dalam hidup kita. Kita yang dulunya cerewet, sejak kita dekat sama Tuhan berubah, perkataan kita jadi lembut. Kita yang dulunya suka melawan berubah dengan mau mendengar, ya, dengar-dengaran. Nah, kalau kita masuk dalam pergaulan buruk, maka kita akan melawan dan memberontak. Opung kita pun kita lawan. Ya kan? Kita minta uang, kita bilang, Opung tadi Opung kasih cuma 5.000 loh, padahal udah dikasih banyak. Kita bohong ya Opung kita. Demi apa? Demi uang. Ya, jadi jaga kehidupan kita, jaga diri kita. Stop pergaulan buruk. Kalau ada mendengar yang tidak baik, ditutup. Matanya ditutup, jangan lihat yang berdosa. Mulutnya jangan cepat mengucapkan kata-kata gosip atau cerita-cerita yang tidak baik. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan, karena Yesus sudah berbuat seperti itu dulu kepada kita. Karena Yesus mengasihi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.